Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang induktansi dan induktor. Ya, ini bentuk dari induktor ya. Dia berupa koil yang dililit beberapa kali. Ini bentuknya yang ada di pasaran. Seperti halnya kapasitor yang menghasilkan medan listrik, maka medan magnet dapat dihasilkan oleh suatu benda yang disebut dengan induktor. Karakteristik dari sebuah induktor dinyatakan oleh induktansi, yaitu kemampuan suatu induktor untuk menghasilkan medan magnet. Ya. Kalau kapasitansi itu kemampuan untuk menyimpan medan listrik. Ya. Itu dinyatakan sebagai L, ya, induktansi, yaitu N flux B dibagi I, ya, flux magnet dibagi I, arus. Dan N ini adalah jumlah lilitan. Nah, di sini I adalah arus, ya. Flux B itu adalah flux magnet. Oke, N jumlah lilitan. Lilitan dari induktor dikatakan terhubung atau linked oleh flux magnet, dan N flux magnet disebut dengan hubungan flux magnet atau magnetic flux linkage. Ya. Satuan dari induktansi itu adalah Tesla meter kuadrat per ampere. Lebih umum kita kenal sebagai Henry. Ya. Simbol satuannya adalah H. Di sini untuk ekivalennya kapasitansi itu adalah Q per V atau Coulomb per volt. Kita kenal dengan sebutan farad. Ya. Anggap sebuah solenoid dengan panjangnya L, ya, satu solenoid, ya, panjangnya L. Jumlah lilitan persatuan panjangnya adalah N, ya. Jadi misalnya persatuan panjang ini ya per 1 meter, ini ada N lilitan, dan luas penampangnya adalah A, ya. Luas penampang itu adalah ini, ya. A, ya, luas penampang dari induktor solenoid. Maka induktansi dari solenoid tersebut adalah, ya, kita tahu L, N flux magnet dibagi I, ya. N itu kita tahu jumlah lilitan, jadi kalau panjangnya L, jumlah lilitan persatuan panjangnya itu N, maka kita kalikan jumlah total keseluruhan lilitan itu adalah NL, flux magnet itu adalah BA, ya. Medan magnet dikalikan dengan luas bidang dibagi I, ya, dibagi I. Sama dengan NL mu 0 IN A, ya. Ini ada pada topik medan magnet, ya. Oke, jadi ini kita bisa hapus I-nya. Maka kita akan dapatkan induktansi per satuan panjang, ya. Induktansi per satuan panjang, ya. Satuan panjang. Atau dalam kurung L per L, ya. Itu akan sama dengan mu 0 N kuadrat A. Ya, mu 0 itu adalah konstanta permeabilitas, ya, yang nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere atau 1,26 kali 10 pangkat min 6, ya. N itu adalah jumlah lilitan per satuan panjang dikuadratkan A itu adalah luas penampang dari solenoid. Sama halnya dengan kapasitansi, induktansi hanya bergantung pada geometri dari sebuah induktor. Jadi kita lihat hanya bergantung pada jumlah lilitan, ya, jumlah lilitan per satuan panjang, terus luas penampangnya berapa, ya, dan juga panjang dari lilitan atau solenoid itu berapa, ya. Ekivalennya kalau untuk kapasitansi yaitu epsilon 0 AD, di mana dia juga hanya bergantung pada geometri, yaitu luas plat dan jarak antara kedua plat, ya. Jadi dia hanya bergantung pada geometri. Ada yang disebut dengan induksi diri atau self-induction. Anggap sebuah induktor yang tersusun dari dua buah lilitan atau koil. Jika arus listrik yang mengalir pada koil pertama berubah, maka akan menghasilkan flux magnet dan menginduksi koil kedua. Maka terdapat GGL pada koil kedua. Ya, mungkin kita bayangkan seperti ini kalau kita punya koil, ya. Dan kita punya koil lainnya. Ketika koil ini dialiri arus listrik, maka akan muncul flux magnet, ya, flux magnet.
ya, flux magnet, maka dia akan menginduksi coil kedua ya. Ini coil 1, ini coil 2 ya. Dia akan menginduksi coil 2. Maka ketika ini diinduksi oleh flux magnet, maka akan muncul yang namanya di sini GGL ya, GGL pada coil 2. Maka dalam hal ini sebenarnya flux magnet juga menginduksi coil pertama. Artinya flux magnet yang dia hasilkan, dia juga menginduksi coil pertama ini, coil yang menghasilkan flux itu ya. Jadi dia juga menginduksi diri sendiri. Dan GGL induksi muncul pada coil itu sendiri. Maka di sini juga akan muncul yang namanya GGL induksi. Ya. Dalam hal ini dikatakan coil menginduksi dirinya sendiri. Jadi dia menghasilkan arus, flux magnet, kemudian flux magnet itu menghasilkan induksi, induksi itu mengenai diri dia sendiri, sehingga muncul yang namanya GGL induksi diri. Ya. Fenomena ini disebut dengan induksi diri atau self induction. Jadi kalau kita bisa hitung ya E0 itu EL ya ini untuk self induction itu sama dengan kita tahu min N d flux per dt sama dengan min flux B itu adalah LI per N karena sebelumnya kita lihat L adalah N flux B per I ya. Sebelumnya kita lihat ini. Jadi di sini flux B itu adalah LI per N ya. Kalau kita masukkan ke sini, maka ini akan hilang. L itu tidak dipengaruhi oleh waktu ya. Jadi kita bisa tarik keluar min L sehingga yang tersisa DI dt. Maka ini disebut dengan GGL induksi diri ya. Induksi diri. Ya. Adalah induktansi si kumparan atau solenoid. Ini adalah arus yang mengalir pada kumparan ya. Pada kumparan. Ini adalah induktansi kumparan ya atau solenoid. Ya. Maka GGL yang muncul akibat diri dia sendiri dapat kita hitung seperti ini. Ya. Kemudian kita juga ada yang mengenal namanya induktansi bersama atau mutual inductance. Jadi bayangkan kita punya dua coil ya, seperti yang tadi, dua coil. Tapi yang kita perhitungkan adalah efek coil yang lain terhadap coil lainnya yang berada di dekatnya ya. Di sini pada gambar A yang pertama, coil 1, N1 dialiri arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet ya. Coil 1 dialiri arus listrik, dia menghasilkan medan magnet ya, medan magnet. Kemudian medan magnet memberikan flux ya, fluxnya itu yang disebut dengan flux 21 ya. Flux 21 flux 21 ini ya. Flux pada coil 2 ya akibat coil 1 ya. Jadi perhatikan terminologinya 21 itu pada 2 akibat 1. Sehingga induktansi pada coil 2 ya akibat flux magnet dari coil 1 itu akan kita dapat kita hitung ya. N2 flux 21 per I1 ya. Terminologi untuk induktansi bersama itu adalah M ya. M. Jadi M itu juga induktansi ya. Induktansi. Jadi, yang lebih sering dipakai untuk induktansi bersama. Ya, kalau ini adalah induktansi sendiri ya, sendiri. Jadi di sini kalau kita ingin mencari induktansi pada coil 2 akibat coil 1 itu adalah lilitannya adalah jumlah lilitan pada coil 2 flux 21 dibagi I1. I yang mengalir pada coil 1. Coil penyebab ya. Kumparan penyebab. Atau kumparan penghasil ya, penghasil medan magnet. Oke. Kita juga dapat hitung GGL yang dihasilkan pada coil 2 ya, sama
E2 sama dengan min M21 DI1 DT ya. Ini M21, ini kita pakai ini ya. Kalau kita mengenal L sama dengan min L DI DT ya. DI DT ya. Jadi dia L sama M itu sifatnya sama-sama Henry, sama-sama induktansi. Cuma yang L induktansi sendiri dan M itu induktansi bersama. Ini pada gambar pertama. Pada gambar B sama, cuma kebalikan. Jadi yang diinjek dengan current itu adalah coil kedua. Maka kita akan bisa mencari M12. Maka yang merasakan akibatnya coil pertama N1, fluxnya itu N12 dibagi dengan I2 penyebab ya, penyebab. Dan GGL yang dihasilkan pada coil 1 ya, yang menerima akibatnya itu juga bisa kita hitung dengan M12 akibat coil 2 DT. Oke. Induktansi bersama atau mutual inductance adalah fenomena di mana GGL timbul pada suatu induktor akibat perubahan flux magnet yang dihasilkan oleh induktor lain ya, induktor lain di dekatnya. M21 dan M12 itu adalah induktansi ya, induktansi yang kita tahu induktansi itu tidak dipengaruhi oleh arus atau tegangan yang nilainya hanya bergantung pada geometri. Ya, geometri. Sehingga M12 dan M21 itu nilainya akan sama. Jadi kita cukup menggunakan M sebagai representasi dari induktansi bersama dua solenoid, dua konduktor. Jadi M21, M12 itu sama. Sehingga kita bisa susun ulang, E2 itu akan sama dengan min M, nilai M-nya sama, tapi dipengaruhi oleh arus pada coil pertama. Ya. Jadi kita pengen cari GGL pada coil 2 akibat coil 1 ya. Nih, akibat coil 1. Dan ini kebalikannya, GGL pada coil 1 akibat coil 2. Ya, kemudian ini adalah latihan 1. Suatu loop berada di dekat konduktor lurus seperti pada gambar ya. Loop ada konduktor. Berapa induktansi bersama? Jadi kita bisa nyari induktansi dari kita katakan ini 2 ya. Kita katakan ini 1. Kita bisa cari induktansi bersamanya M pada 2 akibat 1 atau M pada 1 akibat 2 ya, yang nilainya itu sama. Nah, namun di sini karena yang dialiri arus listrik itu adalah yang pertama ya, maka kita bisa katakan M pada 2 akibat arus pada 1. Nah, di sini kita membutuhkan materi tentang medan magnet ya. Flux magnet pada loop ya, pada loop. Akibat dari arus ini kita bisa cari yaitu flux medan magnet dan integral dA ya, dA artinya ketika ini dialiri arus listrik maka akan muncul medan magnet ya seperti ini ya kan, mengikuti kaidah tangan kanan ya. Nah, pada jarak sekian dari garis tersebut dari konduktor B-nya sekian ya. Nah, pada jarak yang lainnya B-nya sekian, katakanlah B2, B1 ya. Karena flux magnet yang dihasilkan itu seperti ini. Nah, pada jarak yang lainnya, katakanlah B3, maka flux magnetnya juga seperti itu. Ya. Artinya, flux magnet itu berubah-ubah tergantung jarak dari konduktor, jarak silup dari konduktor ini. Nah, pada titik ini jaraknya hanya A ya, 1 cm. Tapi pada jarak ini, jaraknya itu adalah A plus B, yang artinya 1 plus 8 itu 9 pada titik ini. Ya, itu dibedakan. Makanya di sini kita akan menggunakan integral dari A, dari yang pertama, hingga A plus B, ya 9. B-nya berbeda, karena luas penampangnya itu jadi berbeda. Ya, seperti itu. Maka fluxnya jadi berbeda. Sehingga ini kalau kita selesaikan, rumus B itu adalah mu0I, ya ini materi medan magnet. Kita selesaikan, maka kita akan peroleh hasilnya itu adalah fluxnya itu adalah mu0 I yang mengalir dikalikan panjangnya L ya, panjang si kumparan atau si loop dibagi 2pi ln 1 plus B
dibagi A. Maka kita bisa cari mutual inductance-nya, yaitu N flux dibagi I ya. Ini kita tahu L sama dengan N flux per I ya. Atau M ekivalennya. Maka kita bisa cari M sama dengan N. Ini bisa kita hapuskan. Maka kita akan dapat N mu 0 L dibagi per 2pi ln 1 plus B per A ya. Jadi kita lihat di sini dia hanya dipengaruhi oleh jaraknya ya, BA, kemudian juga panjangnya dia dan jumlah lilitan. Jadi tidak dipengaruhi arus. Jadi M12 dan M21 itu nilainya akan sama. Kalau misalnya yang dialiri arus listrik itu adalah komparan atau si loop ini, dan kita cari M21 pada konduktor, itu akan sama. Karena pengaruh dari sisi sini ya, pengaruh dari sisi sini itu nilainya sekian, tapi pengaruh dari sisi sini itu nilainya sekian. Jadi integral dari A ke B juga. Jadi lebih kurang sama. Oke. Dengan N misalnya kita diberikan angkanya 100, jaraknya itu adalah A ya. B-nya jaraknya sekian, panjangnya sekian, maka kita bisa cari induktansi bersamanya itu sekian ya. 1,3 kali 10 pangkat min 5 Henry. Kita akan berbicara tentang energi yang tersimpan dalam medan magnet atau dalam suatu induktor. Ya. Satu rangkaian RL, kita seperti ini ya. Kita loopnya. Maka E akan sama dengan I dikali di R ditambah L ya, DI dt ya. Karena ini E induktansi, GGL induksinya ya. L DI dt. Kalau kita kalikan dengan arus listrik ya, I kuadrat R, L, I dt ya, kita kalikan dengan I, maka kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, interpretasinya adalah EI itu adalah jumlah energi persatuan waktu, ya, atau daya yang dikirimkan oleh sumber eksternal. Jadi, sumber ini mengirimkan daya sebesar sekian watt misalnya. Nah, I kuadrat R itu adalah jumlah yang menjadi panas, ya, panas. Dan LIDIDT adalah jumlah energi persatuan waktu atau daya yang dikirimkan namun tidak berubah menjadi panas. Tersimpan dalam medan magnet induktor. Jadi dia dalam bentuk magnet tersimpan di dalam sini sebesar LIDIDT. Ya, LIDIDT jumlah energi yang tersimpan. Nah, kita tahu energi yang tersimpan itu adalah U dibagi persatuan waktu ya. Ini kalau kita selesaikan, maka kita akan peroleh energi magnet yang tersimpan itu adalah setengah Li kuadrat ya. Ini adalah induktansi. Dan ini adalah arus ya, arus yang mengalir. Ekivalennya pada medan listrik ya, energi pada medan listrik, ini energi pada medan magnet, itu adalah setengah Q kuadrat per C ya. Kemudian kita ada mengenal namanya kerapatan energi atau energi density. Ya, ini energi yang tersimpan dibagi dengan volume ya. Ini AL ini adalah volume. A itu adalah luas. L itu adalah panjang ya, panjang. Volume. Jadi kalau kita bagi hasilnya akan menjadi UB setengah. Oke, ini U ya dibagi lagi dengan AL ya. Akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita selesaikan dengan menggunakan teori medan magnet ya ini. Magnet seperti ini. Ya. Kita akan peroleh kerapatan energi itu adalah setengah B kuadrat per mu 0 ya, medan magnet kuadrat per mu 0. Ekivalen pada medan listrik itu epsilon 0 E kuadrat ya. E ini adalah medan listrik. Oke, cukup sampai di sini untuk induktansi dan induktor ya, induktansi dan induktor ya. Terima kasih.